Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mampu berpuasa di hari ini. Dan semoga setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jangan bosan untuk kita selalu memohon kepada Allah agar amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim pun mencontohkan yang demikian. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kemudian melantunkan sebuah doa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jika sekelas Nabi Ibrahim saja dan amal yang dikerjakan bukan kaleng-kaleng, bukan sembarang amal, yaitu membangun Ka'bah, beliau masih terus berdoa, ya Allah terimalah amal saya. Tentu kita manusia biasa dan amal kita amal yang sering sekali terdapat kekurangan, lebih layak untuk melantunkan doa ini. Maka saya mengajak, mari sering-sering, bahkan setiap hari di momen-momen yang longgar kita berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami di Ramadan ini. Kaum muslimin muslimat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan. Amal yang keempat adalah taftirus shaimin, memberi hidangan berbuka puasa bagi mereka yang telah seharian puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan selainnya, Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang ia beri tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sebagai ilustrasi gampangnya adalah, jika kita ini berpuasa satu kali, satu hari, maka kita mendapatkan pahala satu dari puasa kita. Namun ketika kita memberi makan satu orang, kita dapat satu pahala puasa kita, satu lagi puasa orang yang kita beri makan. Kalau ada 10 orang yang kita beri makan, maka bisa dihitung sendiri berapa pahala yang kita dapatkan. Selain itu, memberi makan hidangan orang yang berbuka puasa juga berfungsi sebagai penembel atas kekurangan ibadah puasa kita. Barangkali ketika kita puasa, ada kalanya kita masih saja berkata dusta, ada kalanya kita masih menggibah, ada kalanya ketika kita berpuasa melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka dengan cara memberikan makan hidangan berbuka puasa, pahala yang kita dapatkan bisa menembel kekurangan pada ibadah kita. Apakah harus satu paket makan lengkap, misalkan nasi, lauk pauk, ya? Apakah boleh juga hanya semampu kita? Maka dijelaskan oleh para ulama, termasuk di dalam kitab yang sedang kita bahas, Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili mengatakan, pahala memberikan hidangan berbuka puasa juga bisa didapatkan walau ala tamrotin, meskipun kita memberikan satu biji kurma, au syurbati ma'in, atau kita hanya memberikan satu gelas air, satu teguk air, misalkan air kemasan, gelasan, kita berikan kepada orang yang hendak berbuka puasa, itu pun sama, pahalanya sama. Maka mari kita jalankan sunnah ini, anjuran ini. Dan yang terakhir, sebelum kita akhiri, satu pelajaran berharga dari sunnah memberi makan orang yang berbuka puasa. Perlu dicatat bahwasannya ketika ada orang yang menahan lapar seharian di bulan Ramadan, kita saja dianjurkan memberikan makan untuk mereka. Pertanyaannya sekarang, banyak saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mereka bukan hanya sekedar tidak makan sehari, bahkan mereka ada yang sudah tidak makan berhari-hari. Mereka mungkin berpuasa tanpa sahur dan tanpa tahu kapan mereka harus berbuka.
yang seperti itu lebih layak lagi untuk kita beri makan. Atau misalkan saudara-saudara kita yang hari ini terdampak bencana nasional, meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional oleh negara kita, misalkan saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumut, dan lain sebagainya, bahkan di tenda-tenda pengungsian saudara-saudara kita di Indonesia saja, banyak sekali mereka yang hanya berbuka menggunakan air putih, sahur seadanya, bahkan mereka harus melanjutkan puasa di hari berikutnya tanpa berbuka sama sekali. Di Ramadan, sehari saja orang menahan lapar, kita dituntut untuk memberi makan kepada mereka. Besok selepas Ramadan, saudara-saudara kita yang masih sangat-sangat kekurangan, tentu lebih layak untuk kita bantu. Jangan hanya rajin memberi makan di bulan Ramadan. Ini hanya latihan yang Allah ingin tetapkan kepada kita. Jika sehari orang tidak makan, Anda dituntut untuk memberi makan mereka. Maka saudara-saudara di Palestina, di Aceh, di Sumatera yang berhari-hari menahan lapar karena harta mereka hilang terkena banjir, wajib untuk kita bantu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.